Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Makasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini pokok bahasannya, pokok bacaannya adalah untuk bulan uh, Januari. Ya kan bentar lagi Januari. Oke, saya buka ya. Saya buka Januari. Mulai dari awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Nggak panjang. Awal bulan kenapa? Wheel of Fortune-nya terbalik karena ada karena ada The Devil-nya. Partnership-nya bermasalah awal bulan lah. Ini kan karena untuk Januari ya, di pertengahan Knight of Cups. Pertengahan saya buka 33 nih, jadi 9 kartunya ya, tumben ya. Yang lama balik lagi, habit lama, tapi nggak apa-apa, ada banyak hal baik. Nah ini akhir bulan, nggak seimbang, pilihannya nggak banyak, masih harus ada di tempat yang sama, nggak bisa ditinggalin tuh, ya. Kenapa begitu? Berarti belum selesai dong kalau nggak bisa ditinggalin, ya. So ada masing-masing 3 kartu, nanti saya kasih lihat kalian. Di awal bulan Januari, di pertengahan bulan Januari, dan di akhir bulan Januari. Pertengahan bulannya, seperti saya bilang, Wheel of Fortune-nya terbalik. Ada yang ya setidaknya kurang beruntung lah di situ ya. Ada yang kurang beruntung di awal bulan Januari karena satu dan lain hal. Nanti kita buka kartu-kartu yang selanjutnya. Karena memang ada The Devil di sini, hasrat ya. Ya kan, manusia antara devil sama angelnya dua-duanya pasti ada di dalam diri manusia ya. Nggak 100% jahat, nggak 100% baik gitu ya. Baik buruk itu selalu ada di semesta ini, termasuk di manusia. So ya, karena ada The Devil di sini, mungkin hasrat yang membuat kalian melakukan hal tersebut, and then it's berubah menjadi tidak baik gitu kan, untuk hidup kalian sendiri atau siapapun yang berada di hidup kalian. Dan akhirnya ada ketidaksepakatan di situ untuk relationshipnya terbalik. Untuk ini spesifik percintaan memang karena cups ya, tapi bisa juga sih tentang karir, tentang bisnis kalian, bisa. So ya, itu yang akan terjadi di awal bulan Januari, my dear Aries. Kita buka why of why-nya. Kenapa gitu ya, kenapa? Kita lihat kartunya. Ini kartu pertama, Five of Cups-nya terbalik. Kalau nggak terbalik ini sebenarnya kesedihan ya, tapi ini terbalik. So ya, kalian juga nggak regret itu, tidak menyesali hal itu, dan bilang kayak kalau keberuntungan lagi nggak ada ya nggak apa-apa deh gitu ya. Nggak apa-apa, bagus. Nine of Wands-nya tidak terbalik di bawah the Devil, and then the Death-nya di bawah Two of Cups sebagai tambahan atau halangannya ya, atau kontraknya bisa, atau penegasannya juga bisa. So kenapa ada keberuntungan yang sempat menghilang di awal bulan Januari untuk kalian para Aries ya? Karena ada yang tidak nyaman atau ada yang tidak
senang dengan apa yang menjadi circle of life-nya si Aries ya. Dan ini bukan si Ariesnya, mungkin Ariesnya cuek aja, nggak peduli, kayak saya sudah melakukan hal yang benar, dia aja yang tidak benar misalnya, kayak gitu ya. But then ya itu menimbulkan ketidaknyamanan dengan si pihak yang memang mempunyai relasi dengan si Aries, baik itu relasi secara personal maupun secara universal, bukan sekedar personal, bisa juga bisnis, bisa juga kerjaan, kayak gitu. So bukan kalian yang sedih dengan keadaan Wheel of Fortune yang terbalik, tapi pihak sononya yang mungkin merasa sedikit tidak nyaman dengan apa yang terjadi di hidupnya Aries. Kok bisa ya, namanya relasi itu kan melibatkan lebih dari satu orang gitu. Kalau mungkin Ariesnya ngerasa nyaman-nyaman aja dengan hidupnya, sok wae nggak apa-apa ya kan, itu kan hidup kalian gitu kan. Akhirnya ada Ten of Wands, ini ada responsibility, di bawahnya tulisannya responsibility. Terus responsibility siapa untuk memprevent atau meluruskan hal tersebut ya, tentu saja ke semua pihak yang terlibat di hidupnya Aries. Apakah responsibility-nya untuk Aries saja? Enggak, ini untuk semua pihak. Jadi di awal bulan Januari memang ada yang harus dibereskan ya. Karena ya beberapa dari Aries mungkin sudah tahu itu akan terjadi tapi tetap dilakukan. Sudah mengantisipasi tapi tetap dilakukan. Oke, saya tahu kalian lumayan keras kepala, kalau nggak mau dibilang keras kepala. Oke, so sudah tahu tapi tetap dilakukan, makanya bisa terjadi hal-hal yang gak enak gitu di awal tahun, di awal bulan Januari gitu ya. The Devil lagi nih. Vortex, the devil, temptation, the devil yang terus oh ya udah kalau gitu salahin aja si setan yang mempengaruhi, nggak bisa gitu. Terus setannya bilang kenapa lagi nih yang di apa dikambing hitamkan gitu kan, nggak bisa ya. So apapun yang terjadi di awal bulan itu memang sehubungan dengan relasi Aries dengan pihak tertentu gitu di hidupnya, entah itu soal karir, entah itu soal cinta, entah itu soal keluarga dan lain sebagainya. Yang nggak nyaman Ariesnya sih mungkin biasa-biasa aja, yang nggak nyaman pihak sononya, sehingga terjadi ini Two of Cups yang terbalik dan ada pengakhiran di situ. Pengakhiran bisa aja benar-benar diputus secara permanen, ya udah nggak mau lagi, udah dadah bye bye titik gitu, cari lain gitu kan, cari yang lain. Bisa seperti itu, atau pengakhirannya mengakhiri sesuatu yang buruk, itu juga bisa ya kan, bisa. Terus kalau ada yang nanya, Mbak itu kan love ya, terus ada yang putus gitu, bisa juga ada yang putus ya kan. Ya terserah lah ya, itu kan hidup kalian ya, mau putus ke, mau lanjut ke, tapi yang jelas memang ada yang akan berakhir di situ. Kalau saya sih harapannya adalah sesuatu yang buruk itu yang berakhir ya, bukan sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik terusin aja, tapi kalau sesuatu yang buruk selesai ya bagus, itu malah kalau selesai ya. The Justice ada di sini, balance, The Justice ya. By the end pemenangnya adalah yang ada di kebenaran gitu. Mau itu Ariesnya, mau orang yang dealing dengan Aries, tapi yang jelas yang baik yang menang gitu. Yang dapat balance adalah orang yang memang menjaga balance, baik itu si Ariesnya maupun si orang yang dealing dengan Aries. Dan by the end memang akhirnya ada pihak yang lebih dimenangkan ya dalam hal ini, tergantung situasinya seperti apa, bisa Ariesnya, bisa si orang tersebut atau pihak tersebut. Oke, di pertengahan yang datang kepada kalian hal yang baik, oke, ditunggu aja hal baik untuk yang mungkin menunggu cinta baru. Oke, bisa datang, karena kan tadi ada yang bilang, Bu
Mbak putus nggak tuh gitu ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Tunggu aja. Dan ciri-cirinya memang cinta baru orang lama. Cinta baru orang lama, oke. Dan ya baguslah, penuh dengan keberkahan, cinta dan segala macam yang baik-baik. So it's good kalau kalian memang menunggu hal tersebut ya. Cinta baru orang lama, bagus itu berarti kan diperbaharui gitu rasa sayangnya, ya nggak sih? Ya asal TST lah ya, tahu sama-sama nyaman dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ngomong secara detail karena yang terlihat di sini memang tergantung Ariesnya, tergantung orang yang dealing dengan Aries mau bagaimana gitu ya. Apakah ada tambahannya? Oke. Karena ada kebosanan di sini, mungkin beberapa Aries di pertengahan bulan Januari akan merasa kayak iya, kepengennya tuh yang seperti ini, yang gini semau-maunya kalian, karena kalian bosan dengan hal yang itu aja. Oke, kalau ingin sesuatu hal yang baru datang, tapi memang sosoknya udah dikenal sih, ya kan? Ini King of Cups-nya terbalik. Ada yang tidak mengerti bahwa keadaan kayak gitu memang udah ditakdirin, udah jadi bagian dari jalan hidup kalian. Tapi ya semoga hal baik yang datang kok ke kalian, karena kesedihannya juga nggak ada, udah hilang di sini. Jadi kalau di awal bulan itu ya beberapa ketidaksepakatan, beberapa misunderstanding kayak gitu-gitu, di pertengahan bulan ya bisalah kembali untuk menjajaki sesuatu yang baru walaupun orangnya lama gitu ya, bisa. Dan juga ada self reflection, ini dia. Oke. Kalau untuk karir, keuangan dan bisnis nggak terlihat signifikan di pertengahan bulan Januari. Tapi yang perlu diingat self reflection ya untuk kalian para Ariesnya ya, self reflection penting itu. Kalau merasa benar sendiri tanpa mau mengerti orang lain ya susah ya, tapi nggak apa-apa kok, terserah kalian. Kalau keuangan aman-aman aja ya, look security. Dan kalau urusan emosional, cinta, personal ya komplit lah ya. Komplit kan saya udah bilang tadi, mungkin di awal tahunnya aja ada sedikit gejolak, tapi di pertengahan tahun komplit lah ya, bisa diselesaikan gitu. Terus akhir tahun itu akhir bulan ya, akhir Januari. Ampun deh saya ngomongnya. Dan di akhir itu tadi pertengahan, sorry ya. Sekarang akhir bulan Januari ada yang kurang seimbang karena temperance-nya terbalik. Oke, kemudian nggak banyak pilihan juga untuk kalian para Aries ya. Ya udahlah, yang udah dikasih di dalam hidup kalian mendingan disyukuri aja, nggak bisa ditinggalin juga nih. Oke, so ketika recover di pertengahan bulan Januari, di akhir Januari dikasih lihat sih sama semesta kalau hey, yang nggak seimbang tuh kalian berdua, mungkin kalian bertiga, mungkin kalian berempat, berlima, maksudnya yang kumpulan orang atau orang-orang pihak atau pihak-pihak yang ada di hidupnya si Aries. Jadi memang no other choice, nggak ada pilihan selain menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan di bulan Januari. Yang saya lihat di sini adalah yaitu tadi di pertengahan bulan Januari recovery ya. Di awal bulan itu lumayan struggling dengan emotional, dengan perasaan gitu. Di pertengahan bulan Januari recovery, di situ bisa komplit juga permasalahannya apa, selesai begitu ya. Emang harus ada yang selesai karena banyak berkat juga datang di pertengahan bulan Januari gitu. Di akhir Januari kayak nggak ada pilihan selain kalian yang mempertimbangkan lagi untuk menjaga keseimbangan relasi kalian dengan semesta, relasi kalian dengan orang-orang, dengan pihak-pihak. Karena
Yang terlihat adalah terbalik ya, ini self reflectionnya sama the temperance-nya. Yang terlihat adalah yang selalu lebih mencoba untuk refleksi dan lain sebagainya, pihak sono ya. Sementara kaliannya mungkin merasa kayak, saya sudah melakukan bagian saya yang terbaik, saya yang paling oke gitu. Dan ini juga terbalik ya. So eight of Pentacles-nya juga terbalik, Seven of Pentacles-nya terbalik. Jadi kayak no other choice, memang bukan Aries-nya yang harus berusaha lebih keras, jadi pihak sononya yang harus berusaha lebih keras. Kaliannya mah cuek-cuek baik, oke baik. Hey, kan kalian keras kepala. Saya pernah bilang sama seseorang yang Aries, saya bilang, batu dipukulkan ke kepala Aries, yang pecah batunya, bukan kepalanya Aries, gitu ya. Dan segala kemajuan dan segala yang harus misalnya ditinggalkan atau dilepaskan, it's not di bagiannya Aries, tapi di bagian orang yang dealing dengan Aries, gitu. Karena ya memang se-confirm itu kalian dengan diri kalian, sepede itu kalian dengan diri kalian, sehingga jikapun terjadi hal-hal seperti ini, yang salah ya bukan kalian, menurut kalian. Tapi kan kita nggak tahu menurut semesta seperti apa. Ya saya nggak bisa bilang, oh tenggang rasa dong, Aries, berpikir lebih lebih terbuka dong Aries. Nggak bisa, itu kan kalian ya kan. Jadi ya harus dimaklumi, masing-masing memaklumi. Tapi di akhir bulan Januari apa yang akan terjadi? Reflection dulu nih dari tadi. Self reflection buat kalian para Aries ya, dari tadi. Oke. Self reflectionnya harus dari kalian yang ini ya. Kalau pihak sononya mah kayaknya udah. Karena ada possibility untuk kalian ya. Possibility-nya banyak, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau bilang nggak mau, kalau masih mau ya self reflection kayak gitu ya. Ini tentang kerjaan bisa, tentang cinta bisa, tentang keluarga bisa, begitu. Karena di akhir Januari ada possibility untuk loss atau kehilangan. Ya kalau menurut kalian kehilangan itu adalah hal yang terbaik, ya ya nggak apa-apa ya kan. Saya nggak bicara di sini bahwa benar dan salah, karena benar dan salah itu tergantung perspektifnya ya dong. Sedangkan Aries melihat di sini sebenarnya ya, saya kasih tahu ke Aries, bukan Aries melihat, saya yang melihat untuk Aries, oke? Di sini sebenarnya terlihat bahwa yang pihak yang dealing dengan kalian, kalau kalian tanya dealing apa sih, dealing tuh ada di lingkaran kehidupan kalian, baik secara profesional maupun secara emosional atau secara personal gitu ya. So karena yang terlihat di sini pihak yang dealing dengan kalian tuh lebih mau ngerti dibandingin Ariesnya gitu kalau dilihat di sini. Dan possibility untuk kehilangan ada di Aries, bukan di pihak sononya gitu. So kalau kalian memang memiliki ya masalah di relasi ya, baik relasi bisnis, relasi pekerjaan, relasi cinta, diulang melulu nih dari tadi kartunya self reflection gitu ya. Ya kalau kalian bilang, oh saya sudah benar, dia yang tidak benar, pihak-pihak itu yang tidak benar menjalin bisnis sama saya misalnya gitu. Well, disuruhnya self reflection tuh, gimana dong ya. Begitu juga urusan lainnya selain bisnis, bisa kerjaan, bisa kehidupan personal juga ya. Oke, so seperti itu. My dear Aries, tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawabnya dengan yes or no. Cinta, karir, keuangan, dan bisnis. Cinta, yes, ada Nine of Pentacles, komplit, bisa dikomplitkan apapun itu. Misalnya kalau ada permasalahan atau keinginan atau apapun, komplit. So cinta yes, karir, keuangan, dan bisnis juga yes, happy.
So sebenarnya nggak ada major issue di bulan Januari untuk Aries, ya. Segala sesuatunya tuh bisa terselesaikan, bisa dikomplitkan. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya. Akan tetapi memang diperlukan mawas diri ya masing-masing. Karena ini Aries ya, saya ngomongnya ke Aries. Kalau ini orang yang dealing dengan Ariesnya ternyata Ariesnya juga, ya itu sama juga kan. Jadi memang harus berada di win-win solution gitu harusnya, kalau mau. Kalau enggak, it's your choice, karena di sini ada kartu pilihan juga ya, banyak pilihan di sini. Oke, so sebagai penutup dari Angels Guide Oracle Card sebagai pesan untuk Aries di bulan Januari. Yes. Ya emang yes ya. Yes dalam hal cinta, yes dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Oke, semoga yang kalian inginkan tercapai di bulan Januari, walaupun dengan war di awal, pertengahan udah mulai surut, dan di akhir memang harus ada konklusinya ya. Harus ada kesepakatannya. Kalau bisa win-win solution. Kalau mau menang sendiri, it's your choice, itu terserah kalian. Oke, so my dear Aries, saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love, and bye bye.